Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, bertemu lagi dengan Bu Indah. Kali ini Bu Indah akan mengajak kalian untuk belajar tentang formulir. Nah, apa itu formulir? Formulir adalah suatu lembar isian yang tentunya harus diisi dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kalian mengisi formulir tersebut harus sesuai dengan kenyataannya, ya, harus sesuai dengan kenyataannya, jujur, gitu ya, karena harus dipertanggungjawabkan. Nah, pernahkah kalian melihat formulir atau bahkan mengisi formulir? Bagus. Jadi kalian ada banyak sekali ya formulir yang ada di sekitar kita. Misalnya ada formulir pendaftaran. Tentunya kalian waktu mendaftar di SD 2 Pangan Jepara dulu mesti orang tua kalian mengisi formulir, atau mungkin kalian pernah mendaftar di anggota perpustakaan daerah Jepara, itu juga pasti mengisi formulir. Ada lagi misalnya formulir bank. Misalnya kalian atau orang tua kalian ingin menabung di bank atau ingin mengambil uang di bank, pasti juga mengisi formulir. Ada juga yang namanya wesel pos dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Indah ingin fokus mengajak kalian untuk belajar bagaimana sih cara mengisi formulir yang benar, gitu ya. Oke. Nah, berikut ini ada contoh, kalian bisa perhatikan. Ini adalah contoh formulir pendaftaran. Ya, di sini Bu Indah ambil contoh formulir pendaftaran lomba dalam rangka HUT Hari Ulang Tahun Sidupara. Karena ini yang mengadakan adalah sebuah lembaga resmi, maka di bagian atasnya, ya, di bagian atas ini ada yang namanya KOP atau kepala. Biasanya berisi tentang identitas lembaga tersebut. Di sini ada pemerintah Kabupaten Jepara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, SD Negeri 2 Panggang Jepara, ada alamatnya juga lengkap ya. Kemudian di bagian tengah formulir ini namanya adalah bagian tubuh formulir. Ya, bagian tubuh formulir ini adalah inti dari formulir tersebut, isinya apa saja. Kemudian yang bagian terakhir, ya, bagian paling akhir bisa kalian sebut dengan ekor formulir, ya, ekor formulir. Begitu ya. Yuk kita isi satu persatu. Nah, untuk yang pertama, formulir pada bagian pertama itu pasti isiannya adalah terkait tentang nama kalian, ya. Tidak mungkin formulir itu berisi, ini biasanya ya, apalagi formulir pendaftaran itu biasanya yang pertama adalah nama lengkap. Tidak ada formulir yang pertama misalnya adalah jenis kelamin, ya kan? Jenis kelaminnya laki-laki, jenis kelaminnya siapa kan nggak tahu. Nah, maka dari itu yang pertama adalah nama lengkap. Misalnya nama lengkapnya, oh ya, untuk menulis atau mengisi formulir kalian harus menggunakan tulisan atau huruf yang dapat terbaca atau mudah dibaca oleh siapapun, ya. Jadi jangan mengisi formulir dengan tulisan yang terlalu banyak gaya atau tulisan yang tidak rapi sehingga tidak terbaca oleh orang lain. Oke. Nah, untuk mengisi nama lengkap kalian boleh menggunakan dua versi. Versi yang pertama misalnya menggunakan huruf kapital semua. Misalnya namanya Nur Indah Rahmawati. Nah, misalnya seperti ini, jadi huruf kapital semua. Atau bisa juga kalian menggunakan huruf kapital pada setiap kata saja. Misalnya Nur, maka huruf kapitalnya hanya pada bagian N. Indah berarti pada I saja, kemudian Rahmawati pada huruf R saja. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya lagi mungkin nama kalian itu sangat panjang, misalnya Nur Indah Rahmawati mekar mewangi sepanjang hari. Nah, kan itu namanya terlalu panjang, atau bahkan mungkin sampai sini tidak cukup. Nah, karena tidak cukup maka bagaimana? Perlu kita singkat, ya. Caranya misalnya seperti ini, kita tulis sampai secukupnya ya. Nur Indah Rahmawati misalnya mekar mewangi sepanjang, misalnya tidak cukup hari tidak cukup, maka
harinya kita singkat. Menyingkat hari maka kita singkat dengan huruf H. Karena H ini adalah singkatan, maka kita beri titik. Ya, H titik. Misalnya lagi namanya lebih panjang lagi, Nur Indah Rahmawati Mekar Mewangi sepanjang hari Minggu misalnya. Berarti karena tidak cukup maka minggunya kita juga singkat menjadi M saja, kemudian kita beri titik. Ya, jadi H titik kemudian spasi M titik. Nah, ini kalau namanya terlalu panjang. Sepanjang namamu itu masih cukup di kertas formulir itu, tidak usah disingkat. Ya, kenapa? Karena biar lebih jelas siapa nama lengkap kalian. Oke. Kemudian yang di bagian bawahnya nama panggilan. Kamu isi dengan nama panggilan. Misalnya panggilannya adalah Rahma. Kemudian yang bawahnya adalah tempat tanggal lahir. Nah, untuk tempat tanggal lahir, tempat ya. Tempat di sini maksudnya adalah kota di mana kalian lahir, ya. Bukan tempat itu bukan maksudnya kasur atau mungkin sofa atau mungkin rumah sakit, bidan atau mungkin dukun bayi, bukan begitu ya. Jadi diisi dengan nama tempat. Oh iya, bukan juga nama desa atau nama kecamatan ya. Jadi nama kota, misalnya Bu Indah lahirnya di kota Klaten misalnya. Klaten, huruf K-nya harus kapital karena itu adalah nama kota ya. Nama kota, K-nya kapital. Setelah nama kota kita beri tanda koma ya sebagai pemisah antara tempat dan tanggal lahirnya. Kemudian tanggal lahirnya misalnya Bu Indah lahirnya pada tanggal 17 Februari. Februari F-nya kapital ya. Kenapa? Karena nama bulan Februari. Misalnya Bu Indah maaf, kok Bu Indah ya? Maaf ya. Ini Rahma ya, clear. Bu Indah lupa, bukan Bu Indah, ini tadi yang daftar adalah Rahma. Misalnya Rahma lahirnya di Klaten tanggal 17 Februari tahun 2008 misalnya. Nah, penulisannya seperti ini. Oke, atau ada versi yang lain ya, ada versi yang lain misalnya Klaten masih tetap sama kayak tadi, kemudian koma, memakai angka semua. Oke, berarti 17, kemudian kamu beri tanda strip, Februari itu bulan kedua ya. Alangkah baiknya kalian tulis dengan 2 digit ya, yaitu misalnya 02 karena Februari ya, kemudian belakangnya 2008. Ini juga boleh ya. Bisa lagi nanti ada formulir yang mengharuskan tanggalnya 2 digit, bulannya 2 digit, kemudian tahunnya juga 2 digit. Berarti kalau misalnya 17 Februari berarti 17, nanti yang bulannya kamu tulis 02 dan tahunnya kamu tulis 08. Kalian tulis 2 angka terakhir pada tahun lahir kalian. Oke? Itu caranya. Misalnya ini kalau formulirnya terdiri dari 2 digit. Oke? Berikutnya untuk umur. Nah, ini harus disesuaikan. Tadi kalau lahirnya si Rahma ini tahun 2008, sekarang tahun 2020, berarti umurnya Rahma adalah 12. 12 di sini lebih lengkap lagi kamu beri tahun. Karena biar lebih jelas 12 ini 12 apa? 12 abad atau 12 minggu atau 12 hari. Wah, hebat sekali ya bisa nulis formulir dan ikut lomba. Oke, berikutnya agama misalnya. Nah, Kak, ada 2 versi Kak ya untuk formulir terkait agama. Bisa juga kosong seperti ini. Kalau kosong seperti ini berarti kita langsung tulis agamanya si Rahma ini apa ya. Kita gunakan huruf kapital karena ini nama agama ya. Islam berarti I-nya kapital. Atau mungkin nanti formulirnya sudah menyediakan pilihan ya. Pilihan misalnya ada 6 agama, kita tinggal disuruh melingkari atau meminta untuk dicentang saja. Nah, itu tinggal pilih. Jadi kita tidak perlu menulis. Oke. Berikutnya jenis kelamin. Nah, kalian tahu jenis kelamin itu apa ya? Jenis kelamin itu hanya ada 2 ya. Jadi kalian jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Oke. Ini juga ada beberapa versi ya. Ini juga ada beberapa versi. Misalnya versi yang pertama adalah formulirnya ini untuk jenis kelamin ini kosong, berarti kita langsung tulis ya, langsung tulis
Karena Rahma ini perempuan, berarti Rahma perempuan, kita tulis perempuan. Jangan tulis cewek ya, atau cowok cewek, jangan, laki-laki perempuan. Atau nanti yang misalnya yang dia sudah dewasa bisa juga ditulis dengan wanita juga boleh ya. Oke, versi yang kedua adalah sudah disediakan ya, sudah disediakan di sini ada tulisan laki-laki garis miring perempuan, kemudian di belakangnya ini ada tanda bintang ya, di belakangnya ada tanda bintang. Biasanya kalau ada tanda bintang seperti ini nanti di bawah akan ada keterangan. Nah seperti ini, keterangannya juga bisa berbeda-beda. Ada keterangan yang coret yang tidak perlu atau lingkarilah yang sesuai. Misalnya keterangannya adalah lingkarilah yang sesuai ya. Berarti karena Rahma itu perempuan ya, berarti lingkarilah yang sesuai, maka perempuannya nanti tulisan perempuan ini harus dilingkari. Gitu ya. Kalau perintahnya lingkarilah yang sesuai. Tapi kalau perintahnya misalnya coret yang tidak perlu. Coret yang tidak perlu, maka kalian harus mencoret yang tidak perlu. Karena Rahma ini adalah perempuan, maka yang tidak perlu apa? Yang tidak perlu adalah tulisan laki-laki, maka tulisan laki-laki harus dicoret. Kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian salah mengisi ini ya. Disuruh coret yang tidak perlu, malah yang dicoret perempuan, berarti nanti Rahma adalah seorang laki-laki, kan bahaya ya. Berikutnya misalnya kelas berapa ya ini ya, Rahma misalnya kelas 5, boleh kalian tulis pakai angka biasa, boleh kalian tulis misalnya ya pakai huruf ya, pakai huruf, boleh kalian tulis misalnya pakai angka Romawi, boleh semuanya, pilih salah satu ya. Kemudian alamat, nah ini alamat. Untuk menulis alamat kalian dahulukan dari mulai yang paling detail ya. Paling detail itu apa? Kalau kalian alamat rumahnya ada jalannya, kalian tulis dulu jalannya, baru kemudian RT RW-nya ya, baru kemudian desanya, kecamatannya, dan yang terakhir kabupatennya. Oh ya, bisa juga provinsinya. Lebih lengkap lagi yang terakhir ditambahi kode posnya berapa. Udah ulangi ya, ditulis mulai dari yang paling detail menunjukkan alamatmu. Kalau ada jalannya, kamu tulis jalannya. Kalau tidak ada, langsung RT berapa, RW berapa. Kemudian desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, lebih lengkap lagi kalau ada kode posnya, kode posnya. Misalnya ya, jalan, boleh kalian tulis jalan begini, boleh, atau bisa disingkat JL titik. Ini juga boleh. Misalnya jalan Pemuda misalnya ya, jalan Pemuda, nomor ya, bukan nomor tapi nomor, N-nya kapital ya, N-nya kapital, O-nya kecil. Kalau kalian mau nulis nomor boleh, kalau mau disingkat berarti nulisnya NO titik, nomor. Misalnya nomor 125 misalnya. Nah gitu boleh. Misalnya kamu tulis RT boleh, kalau tidak ya tidak apa. Kalau seperti di rumahnya Rahma ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Kalau misalnya nulis misalnya RT 2 RW 6 misalnya, kelurahan mana ya, misalnya ya kelurahan Maju Mundur misalnya ya. Aduh, kelurahan apa sih, kecamatan misalnya Jepara, ini misal kok ya, kecamatan Jepara, kabupaten Jepara, provinsi Jawa Tengah. Nah, ada juga ya formulir itu sudah ditulisi alamat, misalnya jalan sama dengan
RT berapa, RW berapa, sudah lengkap ditulis gitu, kita tinggal mengisi aja 02, 06, kelurahan mana gitu ya. Nah, ini versi yang versi misalnya Bu Indah nulisnya sangat lengkap seperti ini ya. Oh iya, misalnya kode posnya 59479 misalnya ini ya. Nah, ini namanya kode pos ya. Jadi boleh kalian tulis lengkap seperti ini. Oke. Berikutnya nama orang tua. Nama orang tua ini juga ada beberapa model ya. Kalau hanya seperti ini, kalian boleh tulis satu saja. Biasanya adalah nama kepala keluarga kalian atau ayah kalian ya. Misalnya Tejo. Nah, gitu ya. Saya Tejo Susanto. T-nya kapital, S-nya kapital. Oh ya, tadi ya. Nama jalan kapital ya, nomor kapital, RT RW kapital, kemudian nama kelurahan karena ada namanya maka kapital semuanya di bagian depan-depannya. Oke? Begitu. Jadi itu tuh ya. Oke, lanjutnya. Asal sekolah misalnya dari SD negeri 22 Panggang misalnya. SD berarti karena itu singkatan, kita tulis SD kapital semua tanpa titik ya, karena ini nama lembaga. SD boleh kalian tulis SDN begini, atau boleh kalian tulis SD negeri gitu juga boleh. 22 Panggang karena itu nama berarti B-nya kapital. Nah, Panggang. Mau lengkap lagi SDN negeri 22 Panggang Jepara misalnya kayak gitu. Hobi. Nah, untuk hobi ini kalian isi dengan kegemaran kalian ya. Yang penting jangan isi makan atau tidur. Itu bukan hobi ya, itu adalah kebutuhan ya. Nah, oke, misalnya hobinya membaca. Ini Rahma ini rajin sekali ya hobinya membaca. Kemudian prestasi. Nah, untuk prestasi, ini kalau misalnya kalian tidak mempunyai prestasi, boleh kalian tulis strip begini ya. Kalau kalian punya prestasi, silakan kalian tulis misalnya juara 1 lomba mocopat. Wah, ini keren sekali ya. Tingkat nasional. Nah, lebih diperjelas tingkat apa ya, jangan hanya juara 1 saja, juara 1 tingkat apa? Ya, mungkin. Nah, kalau ada 2 kalian tulis 2, kalau ada 3 kalian tulis 3. Gitu ya. Itu kalau mengisi prestasi. Kemudian tinggi badan. Nah, misalnya ini tinggi sekali ya, 160. Nah, kalau tidak ada satuannya kalian tulis sendiri cm. Kalau sudah ada satuannya berarti kita tinggal tulis 160. Harus diberi 160 apa? 160 meter, raksasa. Berat badan misalnya dia berat badannya 50 kg. Nah, misalnya saja ya. K-nya kecil, G-nya kecil. Lanjut. Berikutnya ini misalnya ada pilihan cabang lomba yang diikuti. Di sini ada perintah berilah tanda centang ya. Boleh lebih dari 1. Nah, kita ikuti saja isinya ini apa, petunjuknya ini apa, gitu kan ya. Kalau harus 1 saja berarti kalian centang 1, tapi kalau boleh lebih dari 1 cabang lomba yang diikuti maka boleh lebih dari 1 gitu ya. Ini misalnya si Rahma ini mau ikut menyanyi tunggal berarti dicentang, dan misalnya boleh 2 ya karena harinya beda, dan basket misalnya. Nah, begitu. Kemudian kita sampai ke bagian ekor. Nah, di sini nih. Ada bagian ini kalian perhatikan, di sini ada titik-titik, kemudian ada koma, titik-titik lagi. Ini diisi apa ya kira-kira ya? Iya, betul sekali. Ini diisi tempat dan tanggal ketika mendaftar. Ulangi ya, diisi tempat dan tanggal ketika mendaftar. Jangan sampai keliru diisi tempat tanggal lahir. Nah, bahaya itu ya. Misalnya ini si Rahma ini kan sekarang dia berada di Jepara ya kan, berarti tempatnya adalah Jepara.
Misalnya dia mengisi formulirnya hari ini. Nah, karena dia mengisi formulirnya hari ini, berarti kita isi hari ini. Hari ini tanggal berapa ya? 27 November. Penulisannya seperti tadi persis ya, seperti tempat tanggal lahir tadi. Nah, tahunnya jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru dengan tahun lahirmu ya. Berarti kamu nanti mendaftar ini ketika kamu baru lahir atau bahkan belum lahir ya kan. Jadi diisi tempat dan tanggal hari di mana kamu mendaftar. Karena ini tahun 2020 maka ditulis 2020. Oke, berikutnya di bawahnya ya ada tulisan pendaftar. Kemudian di sini ada tempat yang kosong. Tempat yang kosong ini kira-kira diisi apa ya? Iya, pinter sekali ya. Diisi dengan tanda tangan. Ya, betul sekali. Diisi dengan tanda tangan. Ini misalnya tanda tangannya Rahma nih. Set. Nah, itu ya tanda tangannya Rahma. Bagus sekali, bisa ditiru. Nah, misalnya tanda tangan. Kemudian di bagian yang paling akhir ini ditulis apa, Kak? Ditulis dengan nama terangnya Rahma tadi ya, ditulis dengan nama terangnya Rahma sama seperti tadi, Nur Indah Rahmawati. Karena ini tempatnya lebih kecil dari yang tadi maksudnya ya, boleh disingkat mulai dari Mekar titik Mewangi titik sepanjang titik hari titik minggu. Ini nama atau apa ya? Nah, seperti ini kakak-kakak. Ini adalah contoh lain dari formulir ya. Ini ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini biasanya digunakan jika seseorang ingin melamar pekerjaan. Daftar riwayat hidup ini terdiri dari biodata diri ya, biodata diri, kemudian ada riwayat pendidikan, kemudian ada riwayat pekerjaan atau pengalaman dia bekerja ya. Contoh yang lain misalnya adalah yang seperti ini. Ini adalah formulir ketika kalian di bank ya. Di bank ada 2 slip, yaitu slip penyetoran digunakan untuk menabung atau mengirim uang kepada orang lain yang sama-sama mempunyai nomor rekening bank. Sedangkan untuk slip penarikan itu digunakan ketika kalian ingin mengambil uang kalian yang ada di bank. Berikutnya ada contoh lagi nih Kak nih. Nah, ini namanya wesel pos. Mungkin agak asing ya bagi kalian ya. Jadi wesel pos ini sebenarnya kegunaannya hampir sama dengan slip penyetoran atau transfer yang ada di bank. Cuma bedanya adalah wesel pos ini digunakan jika kalian ingin mengirimi seseorang itu uang, namun orang tersebut tidak punya nomor rekening bank.
ya, sehingga kita bisa menggunakan whistle post. Bu Indah ulang ya, whistle post ini digunakan untuk mengirim uang kepada orang lain yang tidak punya nomor rekening bank. Ya, isiannya sama, ada tanggal, kiriman uangnya sebesar berapa. Kalau ada kata terbilang, berarti ini ditulis dengan huruf. Misalnya 5 juta rupiah, berarti tulisannya LIMAJUTA rupiah, RUPIAH, begitu ya. Dikirim oleh, ini harus lengkap alamatnya, ditujukan kepada siapa, alamatnya juga harus lengkap, ditambah nomor telepon jika nanti petugas banknya ingin menghubungi, ya. Selanjutnya ada lagi contoh isian. Nah, ini dia. Ini adalah contoh LJK, lembar jawab komputer. Misalnya kalian nanti ingin akan melaksanakan ujian, maka nanti lembarannya seperti ini ya, berupa kotak-kotak seperti ini. Oke, itu saja dari Bu Indah. Jika banyak kekurangannya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.